Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita. Kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah cerminan dari kesubudan. Hidup sederhana bukanlah cerminan dari kemiskinan dan kefakiran. Akan tetapi hidup sederhana adalah cerminan kecerdasan seseorang di dalam mengatur dunia dan menundukkan dunia. Jadi orang itu kalau hidup sederhana bukan berarti dia miskin, bukan berarti dia itu fakir. Akan tetapi menunjukkan orang itu cerdas di dalam menundukkan harta, di dalam menundukkan dunia. Dan salah satu di antara cerminan kehidupan sederhana adalah di dalam pola makan dan pola minum. Kehidupan sederhana bisa ditunjukkan gaya makan dan gaya minum seseorang. Makan tidak perlu yang mewah, minum juga tidak perlu yang mewah, akan tetapi cukup menghilangkan rasa lapar, itu fungsi makan. Jadi fungsi makan itu cukup untuk bisa menghilangkan rasa lapar dan rasa dahaga, itu sudah cukup. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan keseharian beliau dan juga kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan cerminan hidup sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Di antaranya hadis
yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menuturkan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang min khubsi syairin, dari roti yang terbuat dari gandum, yaumaini mutatabi'aini, selama 2 hari berturut-turut, hatta kubito, sehingga diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang mundu qadimal Madinah, selama datang ke Madinah, min ta'amil burdi, dari makanan yang terbuat dari gandum, salah layalin, 3 hari berturut-turut, salah layalin tibaan, 3 hari berturut-turut, hatta kubitu, sampai beliau wafat. Hadis ini menceritakan bahwasanya keluarga Nabi, istri-istri Nabi itu tidak pernah merasakan kenyang, tidak pernah merasakan kenyang makan roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Artinya ini menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi itu keluarga yang sederhana. Kalau kita kadang-kadang makan enak itu 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Hari ini apa namanya, sate, besok bisa rendang, nah besok lagi bisa lebih dari itu. Nabi tidak. Nah, 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut tidak merasakan kenyang. Artinya cukup menghilangkan rasa lapar saja. Nah, makanya digambarkan oleh Aisyah, keluarga Nabi, para istri Nabi itu tidak pernah merasakan kenyang. Artinya cukup menghilangkan rasa lapar. 2 hari berturut-turut tidak pernah. Artinya 2 hari berturut-turut makan yang enak, makan yang mewah, tidak pernah. Apalagi 3 hari berturut-turut, tidak pernah. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka itu makan sederhana, cukup menghilangkan rasa lapar, selesai. Ini kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh makan mewah, bukan. Bukan berarti tidak boleh makan enak, bukan. Boleh, tapi tidak boleh bermewah-mewahan, bermegah-megahan sampai menjadikan keharusan. Nah, makanya di dalam hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau adalah orang yang hidup sederhana. Makan cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Makan tidak perlu yang mewah-mewah.
Soalnya maaf saja, kadang-kadang ada orang itu menunjukkan gaya hidup yang mewah, padahal budgetnya itu sedikit. Pokoknya yang penting makan enak, makan mewah meskipun utang. Nah ini yang tidak boleh. Nah makanya ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita ini loh, keluarga Nabi tidak pernah merasakan kenyang dari roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, itu tidak pernah. Maka keseharian mereka itu apa? Makan sederhana, yang penting bisa menghilangkan rasa lapar. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan pola makan yang baik adalah pola makan yang tidak sampai kekenyangan. Pola makan yang baik itu tidak sampai kekenyangan. Cukup ketika kita itu rasa lapar, kita rasa sudah hilang, kita berhenti di situ. Tapi ini susah. Ya kita itu makan, ketika kita makan sekedar dirasa ini rasa laparnya sudah hilang, kemudian kita berhenti di situ. Nah, maka inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kalau kita makan, baiknya itu jangan sampai kekenyangan. Artinya kalau kita itu makan, kemudian rasa lapar itu sudah hilang, kita berhenti di situ. Nah ini pola makannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para ulama itu banyak menasihati orang itu kalau makan kekenyangan secara kesehatan tidak baik. Secara kesehatan itu tidak baik. Apalagi secara psikis. Nah, artinya orang itu ketika kekenyangan secara kesehatan tidak baik, secara sifat pun tidak baik. Kenapa? Itu akan mewarisi sifat malas, akan mewarisi sifat ngantukan. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita pola makan Nabi itu ketika rasa lapar hilang, maka sudah cukup berhenti. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Urwah. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Dari sahabat Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Urwah ini ponakan daripada Aisyah. Annaha kanat taqul. Sesungguhnya Aisyah itu mengatakan, wallahi demi Allah, yabna ukhti wahai ponakanku, in kunna lananzuru ilal hilal, sungguh kami keluarga Nabi melihat kepada hilal. Hilal itu adalah bulan sabit, bulan di awal bulan. Tsummal hilal, kemudian kami melihat hilal lagi. Tsummal hilal, kemudian kami melihat hilal lagi. Salasata ahilatin, 3 kali melihat hilal. Fi syahraini, di 2 bulan.
wa ma ukida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak dinyalakan di rumah-rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api. Jadi kata Aisyah, pernah 2 bulan. Di dalam 2 bulan itu tungku api istri-istri Nabi itu apa? Tidak menyala. Artinya dapurnya itu tidak menyala. Ini 2 bulan berturut-turut. Tungku api dari istri-istri Nabi itu apa? Tidak menyala. Kemudian sahabat Urwah mengatakan, "Qultu ya Khawlatu fama kana yu'ishukum." Wahai bibi, apa yang menghidupi kalian selama 2 bulan itu? Apa yang kalian makan ketika selama 2 bulan itu, ketika tungku api dapur itu tidak menyala? Qalat Aisyah mengatakan al-aswadani, 2 barang yang hitam. At-tamr wal ma, yaitu cukup kurma dan air. Inna annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minan ansar. Akan tetapi Nabi itu punya tetangga-tetangga dari kalangan Ansar. Wa kanat lahum manaqih, dan tetangga-tetangganya Nabi itu punya kambing. Punya kambing, yang kambing ini dipinjamkan. Kambing ini dipinjamkan dalam keadaan ada susunya. Nah, kemudian ketika itu dipinjamkan kepada keluarga Nabi untuk diperah susunya, kemudian dikembalikan. Wa kanu, dan mereka tetangga-tetangga Ansor yursiluna ila Rasulillah, mengirimkan, meminjamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, supaya diambil susunya, fayasqina, kemudian kambing ini bisa mengambil air susu itu. Jadi ini yang dikatakan Aisyah, pernah 2 bulan berturut-turut rumah-rumah istri Nabi dapurnya tidak menyala. Kemudian sahabat Urwah tanya, terus apa yang dimakan? Cukup kurma dan air. Tetapi ada tetangga-tetangga Ansor yang baik, apa? Meminjamkan kambing yang sedang ada susunya, kemudian diperah susunya itu, kemudian dikembalikan. Nah, ini sederhananya. Kira-kira kalau kita itu 2 bulan dapurnya nggak menyala, itu bagaimana? Ibu, kira-kira sampeyan itu nggih nyuwun menawi nggih kali sasi niku nggih dapure niku mboten ngurup niku pripun? Saged napa boten dahare ukur mawon? Jawab rasane pun ora. Ya Allah. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan demikian bisa tak minta kepada Allah untuk menurunkan makanan dari surga? Bisa tak? Bisa sekali. Ya Allah, turunkan makanan dari surga ya Allah. Ketika itu kalau Nabi minta, jangankan makanan dari dunia, makanan dari surga pun Allah mampu berikan. Tapi kenapa Allah subhanahu Nabi Muhammad SAW tidak berdoa semacam ini? Menunjukkan
ingin menunjukkan kepada umat bahwasanya ini kehidupan sederhana. Apakah Nabi itu tidak punya uang? Oh, Nabi itu uangnya banyak. Nabi itu ketika perang itu dapat jatah itu 1/5 dari ghanimah. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita tahu dalam pembahasan hadis-hadis yang yang sudah kita pelajari, Nabi itu tidak ingin ada emas, ada perak, ada dinar, ada dirham yang tersimpan di rumahnya. Nabi sedekahkan. Nah, akan tetapi potret kehidupan Nabi langsung 2 bulan berturut-turut, tidak nyala dapurnya istri-istri Nabi, cukup makan kurma dan tapi ada tetangga yang baik memberikan pinjaman kambing yang sedang ada air susunya untuk diperah. Ini luar biasa. Bagaimana kesabaran istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kadang-kadang 2 hari saja gak nyampe itu sudah jerit, Pak. Tapi ini luar biasa didikannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis ini para ulama mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, boleh untuk menyebarkan tentang kehidupan rumah tangga seseorang dengan tujuan untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran atau nasihat. Boleh kita itu mengabarkan tentang keadaan keluarga seseorang supaya kita bisa mengambil ibrah, supaya kita bisa mengambil suatu nasihat. Jangan sampai kita itu menyebarkan keadaan rumah tangga orang lain hanya untuk menyebarkan aib. Tapi kalau untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, itu tidak masalah. Kenapa? Sahabat Allah ini mengabarkan bagaimana kehidupan para istri Nabi, kehidupan Nabi, supaya menjadi pelajaran bagi para sahabat yang lain. Jadi tidak apa-apa kita itu menyebarkan keadaan kehidupan seseorang dengan tujuan bukan menyebar aib, tidak, untuk mengajarkan, untuk mengambil pelajaran. Oh ya Allah, keluarganya si fulan, keluarga yang baik. Yang mudah-mudahan kita itu bisa mengambil ibrah dan bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Itu. Kemudian bolehnya seseorang untuk bertanya tentang kehidupan rumah tangga dengan tujuan tadi mengambil ibrah. Misalnya kita itu ingin tanya bagaimana ketika ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga kita bertanya kepada orang yang dipercaya supaya bisa memberikan solusi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini juga menunjukkan kezuhudan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah,
Berikutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Maqburi dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin. Beliau itu suatu ketika melewati suatu kumpulan orang. Jadi ini cerita tentang sahabat Abu Hurairah. Annahu marra biqaumin, sahabat Abu Hurairah itu melewati sekumpulan orang. Baina aidihim syatun masriyah, dan di hadapan orang-orang tersebut ada syatun masriyah. Syatun masriyah itu kambing guling. Tahu kambing guling? Ya, kambing guling itu. Jadi ketika sahabat Abu Hurairah itu lewat, kemudian ada sekumpulan orang, di depannya itu ada yang namanya kambing guling. Kemudian fada'au. Nah, sekelompok orang itu mengundang, memanggil sahabat Abu Hurairah. Fa'aba an ya'kula. Akan tetapi sahabat Abu Hurairah itu menolak apa? Menolak panggilan mereka. Artinya diundang, tapi sahabat Abu Hurairah itu menolak, tidak mau. Waqala, dan di dalam hati beliau itu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat walam yashba min khubzis syai. Dan beliau itu tidak pernah merasa kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum. Nah, artinya dari hadis ini, ketika sahabat Abu Hurairah itu diundang, dipanggil untuk makan kambing guling bersama, kemudian sahabat Abu Hurairah itu menolak. Kenapa menolak? Karena beliau ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam kehidupan Nabi tidak pernah makan sampai kekenyangan atau makan kenyang ataupun makan yang mewah. Tidak pernah. Ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah makan yang mewah. Dan kambing guling pada waktu itu adalah termasuk makanan yang mewah, makanannya orang-orang kaya. Jadi sahabat Abu Hurairah itu teringat, selama hidup beliau Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan mewah. Maka ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh makan mewah, tidak. Ya, bukan berarti tidak boleh makan enak, itu tidak. Akan tetapi sahabat Abu Hurairah ini karena saking ittiba'nya, saking ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, sampai dalam hal makanan pun beliau itu tidak mau bermewah-mewahan dalam makanan, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, boleh menolak ajakan untuk makan bersama. Boleh menolak ajakan makan bersama kalau memang ada sesuatu hal yang dilakukan yang lebih bermanfaat.
itu boleh dengan cara penolakan yang baik dan bagus, yang kepada orang yang mengajar. Nah seperti tadi sahabat Abu Hurairah diajak makan, beliau itu menolak karena ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ini boleh menolak undangan atau ajakan untuk makan bareng. Ya, dengan ada beberapa alasan tertentu dari orang yang menolak itu. Nah kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau itu tidak pernah makan yang mewah-mewah. Kehidupan beliau adalah kehidupan yang sederhana, dan ini diperkuat oleh Anas bin Malik. Jadi kehidupan Nabi yang tidak pernah makan makanan yang mewah diperkuat oleh sahabat Anas bin Malik. Siapa sahabat Anas bin Malik? Khadimur Rasul, adalah pembantu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh sahabat Anas? Lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala siwanin hatta ma'ata. Kata sahabat Anas, Nabi itu tidak pernah makan makanan di meja makan. Kata sahabat Anas, Nabi itu tidak pernah makan makanan di atas meja makan sampai beliau wafat. Artinya kalau keterangan para ulama, biasanya kalau orang yang punya meja makan itu adalah di situ banyak makanan enak-enak, banyak makanan yang mewah-mewah dan bisa menjadi simpanan makanan. Kalau Nabi enggak. Nabi itu ada makanan hari itu yang dimakan, kalau tidak ada yang puasa itu. Maka kata sahabat Anas itu, Nabi itu tidak pernah makan makanan di meja hidangan makan. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Dan beliau itu tidak pernah merasakan makanan roti yang halus dari gandum yang halus sampai beliau menikah. Nah para ulama mengatakan kebiasaan orang kaya dulu itu punya meja makan, yang meja makan itu di atasnya ada banyak makanan yang mewah dan makanan yang enak. Nabi itu tidak demikian. Sampai diceritakan kalau makan roti pun itu dari gandum yang kasar, adonan yang kasar, tepung gandum yang kasar. Nah demikian. Jadi Nabi itu tidak pernah makan makanan di meja makan. Tetapi hadis ini tidaklah menunjukkan keharaman, tidak. Artinya menunjukkan kesulitan. Biasanya orang yang punya meja makan itu biasanya di atasnya itu terdapat makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang enak, dan simpanan makanan. Kalau Nabi tidak punya simpanan makanan, ya, kalau Nabi itu tidak punya simpanan makanan kecuali beberapa biji kurma, luar biasa. Nah ini diperkuat oleh sahabat Anas bin Malik tentang kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
apa yang disampaikan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu mengatakan, laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqwari ma yamla'u bihi batnahu. Kata sahabat Nu'man bin Bashir, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat nabi kalian dalam keadaan tidak menemukan sebiji kurma yang jelek yang bisa mengenyangkan perutnya. Artinya Nabi pada waktu itu dilihat oleh sahabat Nu'man itu tidak punya makanan, meskipun hanya sebiji kurma yang jelek. Demikian, ini luar biasa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dilihat yang demikian, kita itu lebih apa? Lebih mewah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai itu di dalam hadis berikutnya ada yang namanya sahabat Sahal bin Sa'id. Sahal bin Sa'ad itu pernah mengatakan tentang bagaimana kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sahal bin Sa'ad itu menuturkan, ma ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naqiyyan min hina ibta'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Kata sahabat Sahal bin Sa'ad itu menuturkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah makan dari roti tepung yang halus. Jadi Nabi itu ya makan roti tepungnya tepung yang kasar. Ya, karena ditanyakan pada waktu itu, apakah dulu itu pada zaman Nabi tidak ada pengayakan, tidak ada alat untuk mengayak itu supaya halus? Kemudian dijawab oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat alat untuk mengayak gandum. Tetapi bagaimana beliau itu menjadikan gandum menjadi tepung? Maka diceritakan, dulu kami ini para sahabat kalau ada gandum, untuk memisahkan kulitnya itu ditutup. Tahu nutup ya? Ya, nutup. Dulu itu kan tidak ada selipan. Ya. Ini orang-orang dulu yang tahu nutup itu. Jadi para sahabat dan Nabi itu ketika ingin memisahkan gandum dari kulitnya itu ditutup. Nah, sehingga itu hasilnya itu hasil yang kasar. Nah, sampai-sampai diceritakan ketika ya nutup gandum itu apa? Itu kulitnya itu bertebaran. Nah, maka sisa-sisa yang ada di situ, yang sudah terpisah dari kulit itulah yang digunakan aduk sehingga itu tidak ada. Jadi demikian. Nah, sekarang itu sudah Allah mudahkan semuanya. Ya, sudah tidak ada yang nutup pari, sudah tidak ada. Masih ada yang nutup pari sekarang. Ya, tidak ada yang nutup pari. Semuanya itu luar biasa. Yang dulu para sahabat itu masih nutup gandum. Sampai-sampai ketika hasilnya itu tidak lembut dan itulah yang dijadikan aduk. Jadi kesemuanya ini menunjukkan kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya kalau kita baca hadis yang demikian, kita itu lebih mewah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kita itu makannya itu lebih enak, lebih mewah daripada Rasulullah SAW. Maka meskipun demikian kita mencoba jangan sampai kita itu kalau makan itu harus yang mewah. Jangan sampai kita itu makan apa namanya harus yang cobalah sederhana. Ya, seperti Rasulullah SAW. Ya, karena ada orang kalau tidak makan ayam ya tidak akan makan Pak. Ya, kalau tidak nasi padang ya tidak makan itu. Pokoknya gitu ada. Ya, makanya kesederhanaan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai nutup gandum. Nah, kalau sekarang tidak ada yang nutup pari, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi renungan buat kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.